kalimatnya adalah adaptasi. Kenapa? Karena kan contoh saya pernah ke Makassar, pernah di Jakarta, pernah di Malang, tuh semua beda. Tipe karakter semua manusianya beda. Jadi sebenarnya yang saya pelajarin adalah gimana caranya kita bisa cepat nih untuk adapt ke semuanya, ke semua istilahnya, ke semua tim, ke semua lintas, ke semua kepribadian karakter orang berbeda. Ketika kita udah dapet itu ya sebenarnya kita sisa jalanin aja. Gimana ini kita memposisikan diri ini sebaik mungkin, tidak sebagai karena kan ada beda tuh, bos sama leader sebenarnya beda. Tidak kita semerta-merta hanya mentang-mentang mereka bawahan kita atau mereka tim kita cuma suruh-suruh doang, enggak. Gimana caranya kita ini untuk involve, masuk dampingin mereka, approach. Saya sih lebih senangnya sih personal approach one by one ya. Berbicara metode, sebenarnya untuk lintas generasi pun memiliki cara approach sendiri Mbak ya. Jadi punya metode sendiri-sendiri dan pendekatannya masing-masing. Karena apa? Yang pertama contohnya milenial. Milenial tuh jiwa seranjelnya dia lebih fighter, berbeda dengan Gen Z. Rata-rata Gen Z udah terdevelop dari digital ya, rata-rata mereka belajarnya by digital, tapi dia akan lebih mudah menangkap. Jadi memang terlebih Mbak ya, di HK Suprapto ini ada yang usianya jauh di atas saya, dan beliaunya sudah cukup lama di dunia marketing, di dunia sales, sehingga kalau saya sifatnya tidak mengguruin, tetapi saya lebih ke sharing. Karena dengan sharing kita akan bisa dapat beberapa masukan, insight yang bisa kita terapkan untuk person-person yang lain. Gitu ya, karena kita nggak akan pernah bisa belajar dengan apa yang kita miliki saat ini saja, tapi kita juga harus belajar dari orang lain. Seperti itu sih Mbak, kok saya. Kawan HK, selamat datang kembali di HK Growth Story, tempat di mana kami membagikan kisah inspiratif dan perjalanan karir dari karyawan HK Auto. Kalau di episode sebelumnya kita sudah membahas tentang perjalanan promosi karyawan dari sales ke sales supervisor, terus ada dari administration ke administration head. Di episode kedua kali ini kami akan membahas sesuatu atau topik yang juga tidak kalah menarik, yaitu growth in motion, ketika semangat dan kesempatan bertemu. Dan tentunya kita sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa, yang tidak kalah keren. Di sini sudah bergabung bersama kita ada dua anak muda yang sangat menginspirasi. Di samping kiri saya ada Mas Joseptian Felix sebagai Branch Manager HK Suprapto Malang. Hai Mas Josep. Hai. Gimana kabarnya, sehat? Sehat. Udah, kebetulan sehat. Oke, udah siap untuk sharing-sharing, memberikan inspirasi? Udah siap banget ya, nggak sabar nih kita. Udah sebulan. Oke, di samping kiri juga sudah ada Mas Hamdan Afif sebagai in-house trainer dari HK Suprapto Malang. Oke, Mas Afif gimana kabarnya Mas Afif? Iya, lama ya? Itu semangat ya? Lama kayaknya nggak ketemu sama Mas Afif ya? Oke, kawan HK, tentu di episode kali ini kita akan eksplorasi ya dari perjalanan karir Mas Joseph dan juga Mas Afif yang akan kita bagikan di kawan HK yang akan menjadi inspirasi untuk mereka, bahwa keduanya nih generasi Gen Z ya, masih muda dan juga perjalanan kalinya luar biasa. Nanti kita akan coba kupas tuntas di episode kali ini. Tapi berbicara soal karir Mas Joseph dan juga Mas Afif, tentu sebelum bergabung di HK Auto ada proses yang dihadapi, dijalani, pengalamannya dan akhirnya masuk gitu. Kita pengen denger dulu nih, kayaknya ke Mas Joseph dulu kali ya. Oke, kita pengen dengar perjalanan karir Mas Joseph yang ini sebetulnya menarik banget nih kawan HK. Mas Joseph ini sebelumnya adalah sales supervisor di HK Auto, tepatnya di HK Bintaro. Dan di sana selama 7 bulan, kemudian dapat kesempatan dan dipromosikan menjadi branch manager. Boleh diceritakan Mas Joseph terkait dengan perjalanan karirnya? Ini kita santai aja ya, relax aja ya. Santai dong. Oke. Jadi saya masuk HK Auto itu kebetulan di bulan Februari 2024. Waktu itu di saat emang BYD ini masih baru ya.
Di Indonesia ini juga masih belum terlalu booming untuk BYD, tapi desas-desusnya sudah terdengar. Kebetulan saya diajak oleh mantan bos saya, kita semua sudah tahu mantan bos saya, jadi diberikan challenge lah, kita masuk coba di operations. Pada saat itu ya kita juga bingung nih, mengingat jejak track. Oh ya, sebelumnya, saya sebelum di operations saya dulu pernah jadi, pada saat masuk saya pernah learning center. Wow, Ya. learning center ya. Betul. Agak jumping ya, Iya. dari tim support kemudian tiba-tiba ke operation. Ya kan, oke boleh diceritakan Mas. Waktu itu modal nekat gitu ya. Modal nekat. Dengan modal nekat ya. Dengan pengetahuan yang masih nol nih tentang operations nih, dengan keyakinan, tekad dan kuat, kita akan coba ya nyemplung aja dulu. Ya kan ada pepatah kan, nyemplung aja dulu. Oke. Kita masuk bulan Februari 2024, saya langsung dipercaya untuk pegang tim di HK Bintaro. Itu merupakan salah satu cabang pertama dari BYD HK ya, betul. Lalu berjalannya waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pertama tuh masih kita adaptasi lah, karena kan emang secara knowledge juga itu kita masih sangat rendah sekali. Berhubung saya bersyukurnya saya dibimbing oleh mantan bos saya dengan sangat baik, dan dia juga banyak kasih insight dan support yang luar biasa, mengarahkan gitu. Jadi gimana sih di operation di sini. Nah, setelah itu kita coba terus, kita istilahnya kan kita pegang tim ya. Sebagai sales supervisor kan pegang tim nih. Banyak kepala-kepala nih. Kebetulan waktu itu tim saya dijulukannya preman. Iya, tim preman, karena emang isinya itu istilah sales udah senior semua lah, sales bandel semua. 3 bulan pertama performance kita nggak begitu bagus. Setelah kita istilahnya masa percobaan 3 bulan, akhirnya puji Tuhan di puncaknya di Gias, tim preman ini menjadi tim yang terbaik angka SPK-nya di nasional di Gias HK Auto. Wow, keren sekali ya. Jadi di awal-awal coba dulu nih cek ombak kali nih Mas Joseph. Nyemplung aja dulu. Gitu. Nyemplung aja dulu ya. Sambil observasi, lalu Betul. ternyata setelah 3 bulan wah langsung jadi tim terbaik. Oke? Lalu setelah itu kita kan masih euforia waktu itu kan, masih, kalau kalian semua pernah ikutin track record BYD ya, dulu tuh sempat di masa-masa yang kita ini nggak punya unit, sampai dikejar customer itu sampai wah, itu udah istilahnya udah kalau mau handphone itu mau ganti nomor, kita semua mau ganti nomor deh. Nah, tapi setelah unit datang kan masih euforia dengan SPK yang banyak. Tiba-tiba kita disuruh tes. Oh, ada assessment nih. Ada assessment, dan itu seingat saya dulu bulan September awal itu kita ada assessment 6 orang ya. Iya, Sekitar 6 orang. Kebetulan Novi yang Iya, saya ya waktu itu ya. sekitar 6 orang kita assessment. Nah, kita nggak tahu nih tujuan assessmentnya apa. Cuma kita kerjain aja, kita siap, kita kerjain. Saya tanggal 16 itu berangkat ke Makassar, tanggal 15 malam saya ditelepon bahwa saya lolos assessment dan diberi kesempatan menjadi PJSBM di Makassar, HK Makassar. Seperti itu. Berarti setelah di assessment, ya karena kan kalau ada proses promosi dan segala macam kan kita juga perlu ada assessment ya, berkaitan dengan kesiapan. 7 bulan, lalu sebagai supervisor, lalu Mas Joseph di assessment untuk ke branch manager, dan ternyata ya hasilnya adalah layak ya untuk menjadi branch manager, dan waktu itu Mas Joseph akhirnya dikirim ke Makassar. Ini sebetulnya menarik kawan HK, tapi nanti kita akan bahas ya lebih lanjut terkait dengan hal itu gitu. Nah, selanjutnya kita ke Mas Afif. Mas Afif, boleh dong pertanyaan yang sama juga ya dengan Mas Joseph tadi. Perjalanannya mungkin bisa diceritain, akhirnya memutuskan untuk masuk di HK, terus sekarang sebagai in-house trainer di HK, dan barangkali terkait dengan prestasi-prestasi Mas Afif nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi ini awal-awal dulu lah ya, berkenalan gitu. Oke, silakan Mas Afif. Iya Manov, jadi sebelumnya saya sudah pernah menjadi trainer, tetapi di brand sebelumnya ada dari brand Korea Manov. Oke. Ya itu ya, saya di brand Korea kurang lebih hampir sekitar 3 tahun, kemudian saya ditawarin masuk di BYD, tepatnya di HK Group Mbak. Yang mana tuh sebenarnya
dari dulu menjadi impian saya sih, ya untuk bisa masuk ke grup dealer yang sifatnya udah internasional lah ya, udah nasional gede. Nah itu ya, akhirnya tercapai di BYD ini Mbak Nov, gitu. Ya, Oke, akhirnya pengen di brand yang gede, terus betul. akhirnya dari brand sebelah pindah ke sini. Karena kan kita tahu untuk saat ini BYD lagi booming banget ya Mbak, ditambah lagi grup dealernya nih HK bukan main, Iya. gitu ya. Oh Gitu. bisa. Dan makin Iya. Iya, nonton HK nih. Itu. karena dinonton sama kawan Haka Iya, dong. Mbak. Oke, tadi sama dengan Mas Joseph, Mas Afif. Apakah tadi kan kalau dari Mas Joseph sendiri dari support ke operation. Kalau dari Mas Afif apakah linear nih? Apakah dari awal memang as a trainer atau dari perjalanannya Mas Afif sendiri sebetulnya juga jumping ya? Maksudnya ada perjalanan-perjalanan terus akhirnya ke in-house trainer. Jadi kalau bicara soal perjalanan karir, saya adalah lulusan tahun 2019 untuk S1. Terus kemudian saya lanjut di pasca sarjana, ambil marketing, lulus di tahun 2021 Mbak Nov. Yang tepatnya itu setelah COVID ya. Sehingga masih banyak tuh perusahaan yang tidak membutuhkan karyawan waktu itu. Nah waktu itu saya daftarnya memang ya sedapatnya kerja lah ya waktu itu. Akhirnya saya diterima di brand Korea, tetapi sebagai sales consultant. Nah, saya bermula dari sales consultant, kurang lebih setidaknya 15 bulan atau 1 tahun 3 bulan, kemudian ditawarkan oleh bos. Viv mau nggak jadi trainer? Dapat promosi juga waktu itu. Dan SPV Legowo, kepala cabang Legowo untuk jadi saya sebagai trainer di grup tersebut yang mana itu handle-nya waktu itu 4 cabang dengan total manpower lebih dari 100 Mbak. Ya, tepatnya di Jatim sih ya. Nah, bermula dari situ sebenarnya waktu itu antara iya atau tidak. Karena sebenarnya saya nggak ada basic untuk mengajar, tapi saya coba lah untuk challenge-nya. Akhirnya alhamdulillah sampai dengan di tahun 2023 atau 2024 saat saya jadi trainer di merek sebelah, ada kompetisi waktu itu untuk trainer seluruh Indonesia nasional. Alhamdulillah saya di podium ketiga Mbak, seluruh nasional gitu ya. Terus kemudian 2024, tepatnya bulan November saya move ke UID, tepatnya di HK. HK, sekarang sudah di HK ya. Iya, betul. Ngomong-ngomong soal perjalanan Mas Afif, kalau tadi sebagai sales, terus kemudian ke trainer, makanya cukup memahami kondisi sales seperti apa ya. Sangat itu Mbak. Ada hal yang menarik nih. Iya, iya. Mas Afif baru saja mendapatkan penghargaan ya sebagai in-house trainer paling konsisten. Dan ini Alhamdulillah. sudah 3 kali ya Mas Afif ya, Betul. udah ketiga kalinya ya Betul. dapat. Jadi per 3 bulan itu ada in-house trainer terbaik dan Mas Afif sudah ketiga kalinya untuk mendapatkan hal itu. Berkaitan masalah hal itu Mas Afif, Oke. boleh diceritakan sedikit sebetulnya apa sih yang memotivasi, yang menjadikan Mas Afif kayaknya di in-house trainer ini saya harus be the best nih gitu. Oke. Silakan Mas Afif. Jadi sebenarnya motivasi itu muncul dengan sendirinya ya Mbak Nov. Mengingat kita ada 4 grup dealer nih di BYD. Salah satunya adalah HK, yang mana tempat kami bekerja, sehingga harus kita berikan yang terbaik lah ya. Dan kuncinya kalau menurut saya untuk dapat podium, untuk dapat champion, tidaklah susah. Yang penting teman-teman itu disiplin. Dah, itu ya. Disiplin yang paling pertama, paling utama. Seperti itu. Keywordnya adalah disiplin. Disiplin. Kalau dari Mas Afif disiplin. Betul. Iya, makanya dapatnya sebagai kategori inovasinya adalah paling konsisten. Ya karena memang cukup konsisten ya Mas Afif dan disiplin untuk terus memberikan yang terbaik sebagai in-house trainer. Kalau gitu kita ke Mas Joseph lagi ya. Mas Joseph boleh diceritain dong kurang lebih mungkin sama tadi yang Mas Afif ya. Mas Joseph ini ketika dia sebagai sales supervisor juga perform ya. Capai target terus nih walaupun di awal-awal memang karena masih melihat potensi, observasi dan segala macam. Terus kemudian dapat kesempatan untuk dipromosi sebagai branch manager, lalu jadi branch manager dan juga achieve waktu itu ditempatkan di Makassar ya. Terus setelah itu ditempatkan lagi dipindahkan sekarang di HK Suprapto Malang. Berarti kan areanya udah beda-beda nih ya atau daerahnya sudah beda-beda. Apa yang menjadi semangat, motivasi atau hal yang Mas Joseph pengen bagikan bahwa ketika kita bekerja ya kita sebetulnya bisa saja achieve. Dan apa yang menjadi kata kuncinya sih Mas Joseph? Berkaitan perjalanan itu gitu ya.
Waduh, gini, menurut saya ya, ini apa yang kita sharing aja kan, ini menurut kita ini harus pintar-pintar adaptasi. Oke, keywordnya adaptasi. Keyword-nya adalah adaptasi. Kenapa? Karena kan, contoh saya pernah ke Makassar, pernah di Jakarta, pernah di Malang tuh semua beda. Tipe karakter semua manusianya beda. Jadi, sebenarnya yang saya pelajarin adalah gimana caranya kita bisa cepat nih untuk adapt ke semuanya, ke semua istilahnya ke semua tim, ke semua lintas, ke semua kepribadian karakter orang berbeda. Ketika kita udah dapet itu ya sebenarnya kita sisa jalanin aja. Dan, ini nggak boleh saya klaim sendiri ya, nggak boleh saya klaim sendiri ya karena, ya bisa dilihat ya mungkin hasilnya dari perjalanan saya selama di HK, seperti itu. Kolaborasi dengan tim ya Betul, tentunya ya, betul. Mas Joseph. Tadi kalau dari Mas Afif keyword-nya adalah disiplin, kalau dari Mas Joseph sendiri adalah adaptasi gitu ya. Karena kita bekerja juga nggak sendirian, Betul, jadi makanya kalau Mas Joseph bilang kita nggak bisa klaim nih, karena kalau kita kolaborasi ini bukan achievement pribadi, betul, tetapi disupport oleh orang lain betul. gitu. Ngomong-ngomong soal itu Mas Joseph ini kan masih muda ya. Kalau udah tua Wait saya. and see loh guys. Jadi Gen Z dan sekarang sudah jadi leader di HK Suprapto ini sebagai branch manager. Tentu kemarin pada saat sebagai SPV, terus juga ke Makassar sebagai BM dan sekarang sudah di Malang. Ngerasain gak sih perbedaan terkait dengan memimpin atau menjadi leader dengan lintas generasi? Boleh sharing sedikit dong terkait dengan hal itu, Mas Joseph. Jadi jadi leader di lintas generasi karena ya tentu kita tahu bahwa di dunia kerja nggak bisa kerja sendirian dan tadi Betul. Mas Joseph mention kalau beda-beda nih karakternya, beda-beda orangnya. Apakah juga dengan beda-beda usia itu mempengaruhi proses komunikasi? Boleh sharing Mas Joseph? Sebenarnya, balik lagi ya, kuncinya tadi adaptasi kan, intinya kita harus highlight dulu nih adaptasi nih. Jadi, yang agak tricky di sini adalah emang lintas generasi, apalagi yang untuk, eee, umur-umur yang lebih senior dari saya. Kebetulan sebagian besar yang saya pegang emang, untuk umurnya lebih senior dari saya. Jadi, eee, istilahnya kalau yang saya ini apa yang berdasarkan pengalaman aja ya. Yang berdasarkan pengalaman saya adalah jadi gimana ini kita, memposisikan diri ini sebaik mungkin, tidak sebagai, karena kan ada beda tuh bos sama leader sebenarnya beda. Tuh, tidak kita semerta-merta hanya mentang-mentang mereka bawahan kita atau mereka tim kita, kita cuman suruh-suruh doang, enggak. Gimana caranya kita ini untuk involve masuk terus, masuk, dampingin mereka, approach, saya sih lebih senangnya sih personal approach one by one ya. Jadi, karena kan setiap karakter beda. Memang kalau untuk pegang tim itu untuk, contoh untuk achieve target kita ya secara general, kita bisa briefing di, setiap pagi di ruangan tim dan sales. Tapi untuk, mengenal karakter lebih memang kita mesti approach satu-satu seperti itu. Jadi, istilahnya kita sebagai yang kita jangan merasa kita ini superior di atas mereka semua, jangan. Kita harus selalu merasa bahwa, kita ini bangun HK atau bangun perusahaan ini bareng-bareng. Karena kalau misalnya cuman saya cuma saya yang teriak-teriak juga nggak bakal bisa gerak kalau nggak ada tanpa ada tim yang solid, seperti itu sih. Wow, menarik ya yang disampaikan oleh Mas Joseph ini ya. Bahwa pendekatannya adalah di approach satu-satu ya. Karena setiap orang berbeda dan pasti setiap orang itu pengen diperlakukan sebagaimana mereka ingin diperlakukan ya. Betul. Kebutuhannya mereka. Sehingga Mas Joseph yang Mas Joseph lakukan adalah approach satu-satu. Karena dari karakter-karakter itu kita bisa tahu, oh ini senangnya diperlakukan seperti ini, seperti ini. Sehingga nanti bisa tahu kira-kira dan juga pendekatannya ya pada akhirnya untuk nih target kamu nih harus ini Hmm, nih, harus ini nih gitu. betul. Oke menarik, thank you Mas Joseph. Thank Nah you. ini juga sebetulnya tidak jauh berbeda ya dengan in-house trainer, karena yang tadi saya bilang juga Mas Afif juga masih muda dan yang harus di-training adalah mereka yang mungkin sudah punya pengalaman yang cukup lama di bidang sales, ada yang bahkan 10, 20, ada yang bahkan 15 tahun gitu. Sebagai Mas Afif yang masih muda nih gitu, how to handle, jadi gimana menghandle hal ini untuk, transfer knowledge, capacity building dengan key point tadi dari Mas Joseph bahwa berbeda-beda karakter ini nih. Apa yang Mas Afif lakukan as a trainer?
Jadi berbicara metode sebenarnya untuk lintas generasi pun memiliki cara approach sendiri-sendiri, Mbak, ya. Jadi punya metode sendiri-sendiri dan pendekatannya masing-masing. Karena apa? Yang pertama contohnya milenial. Milenial tuh eh, jiwa strangelnya dia lebih fighter, berbeda dengan Gen Z. Rata-rata Gen Z udah terdevelop dari digitalnya, rata-rata mereka belajarnya by digital, tapi dia akan lebih mudah menangkap. Nah, tapi kalau menurut saya kuncinya cuma satu, memanusiakan manusia. Ya, selagi kita bisa memanusiakan manusia, pasti teman-teman saya juga akan ada timbal balik dengan kita kok. Mereka akan respect kok. Ya, seperti itu. Jadi memang lintas generasi pasti ada cara metode sendiri-sendiri, tetapi kalau menurut saya manusiakan manusianya dulu. Ya, sehingga kita akan lebih mudah untuk memanage tiap-tiap personnya. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti melihat dari generasi milenial ini apa yang menjadi poin utama atau Betul. kekuatannya mereka. Terus Betul. kemudian Gen Z, kekuatannya apa? Gen Z kan Betul. kreatif dan segala macam. Apa nih yang kita bisa elaborasi dari situ gitu ya. Betul. Berbicara dengan hal itu, Mas Afif, ada gak sih sesuatu yang dari Mas Afif sendiri ya kayaknya sebagai trainer tuh cukup challenging? Challenging. Jadi memang terlebih Mbak ya, di HK Suprapto ini ada yang usianya jauh di atas saya dan beliaunya sudah cukup lama di dunia marketing, di dunia sales, sehingga kalau saya sifatnya tidak mengguruin, tetapi saya lebih ke sharing. Karena dengan sharing kita akan bisa dapat beberapa masukan, insight yang bisa kita terapkan untuk person-person yang lain, gitu ya. Karena kita nggak akan pernah bisa belajar dengan apa yang kita miliki saat ini saja, tapi kita juga harus belajar dari orang lain. Seperti itu sih Mbak, kok saya. Oke, berarti senternya bukan di Mas Afif ya, walaupun sebetulnya sebagai trainer, tapi menjadikan metode pembelajarannya itu senternya bukan di Mas Afif aja nih. Jadi semua orang bisa sharing, semua orang bisa berbagi. Betul Gitu. banget. Oke, sip Gitu. kalau gitu. Nah sekarang kita mau bahas soal karena perjalanan Mas Afif dan juga Mas Joseph tadi udah diceritakan ya sebelum di sini, terus kemudian struggle yang dihadapin dan segala macam gitu. Tentu tidak mudah dan ada proses titik balik ya, turn point ya, turning point-nya. Jadi titik balik yang membuat Mas Afif dan juga Mas Joseph untuk menemukan kayak, oh ini jalan yang saya mau ambil dan aku akan stay di sini, mungkin dalam rentang waktu yang sesuai dengan planning Mas Afif dan juga Mas Joseph, dan itu yang mengubah hidup Mas Joseph. Oke, Mas Afif juga. Nah sekarang kita ke Mas Joseph ya. Berbicara soal turning point. Turning point. Kalau sebenarnya selama saya di HK ya, turning point yang saya bisa ambil ya. Jadi balik lagi, ketika saya ini dasarnya, basicnya ini bukan operation. Balik lagi, saya basicnya bukan operation, saya sama sekali buta tentang operations. Tapi ketika kita terjun di dunia operations tuh kita akhirnya dapat, wah bahwa seseru ini di operations. Kalau emang kita bisa jalanin ini dengan baik dan benar, wah seseru ini di operations. Maka saya akan terus lanjut. Walaupun kita sempat yang di dasar, boleh dicek, saya dulu 3 bulan pertama kan performance juga nggak bagus, kita masih di dasar. Tapi ketika kita sudah dapat, sampai sekarang ya masih tetap kita di operations. Wih, berarti sampai sekarang kayaknya akan tetap di operation ya. Oke, berarti kalau tadi yang saya coba pahami dari apa yang Mas Joseph sampaikan adalah titik baliknya ketika memutuskan dari tim support lalu kemudian pindah ke operation ya, dan itu mengubah banget hidupnya Mas Joseph untuk melihat oh karir kalaupun nanti suatu saat nanti saya akan tetap stay di operation gitu. Kalau dari Mas Joseph sendiri sebetulnya apa yang Mas Joseph lihat sebagai tantangan di operation dan apa yang menjadi hal yang Mas Joseph rasa di operation ini yang saya dapat gitu, yang saya tidak dapat ketika saya di support? Oke. Yang saya dapat di operations ini adalah gimana caranya kita nge-lead orang. Karena kan kita di sini kan pegang tim. Jadi benar-benar kita belajar ini istilahnya kita mencoba sesuatu hal yang baru itu harus berani ambil risikonya. Contoh kita nerapin policy apa gitu ke tim. Ketika kita berani untuk nerapin itu, ya kita harus tahu risikonya apa. Jadi benar-benar setiap langkah yang kita mau ambil tuh harus kita pikirin 10 kemungkinan berbedanya ke depan. Kalau
mantan bos saya bilang itu efek domino ya. Jadi efek domino harus kita pikirin. Jadi emang sekompleks itu emang operations. Tidak semerta-merta hanya lu jualan lu achieve, tapi gimana caranya proses untuk sampai ke situ. Karena kalau misalnya emang kita nggak bisa untuk ngontrol itu semua, itu juga hasil itu akan berbicara. Angka juga kita nggak susah dapetnya. Ya karena kalau di operation kan dilihatnya dari angka ya Mas ya. Betul. Jadi ya angka berbicara, kalau kita nggak achieve ya nggak achieve gitu ya. Nggak bisa kita lihat secara ya ini kenapa ini, ya mungkin bisa dicari tahu ini kenapanya untuk kemudian solve ya atau nyari. Cuman tadi ada yang menarik yang sebetulnya Mas Joseph sampaikan berkaitan dengan ketika mengambil keputusan, kita bisa langsung lihat dampaknya. Betul. Ya kan? Karena bersentuhan langsung dengan timnya dan ada di sini gitu. Betul. Oke, pernah nggak sih Mas Joseph ada suatu keputusan atau hal yang Mas Joseph lakukan dan reaksi tim langsung bereaksi gitu? Mungkin kayak agak susah untuk diterima di awal-awal, terus kemudian prosesnya seperti apa? Ada nggak sih seperti itu atau sejauh ini setiap hal yang Mas Joseph coba ambil ya keputusannya cukup atau masih bisa nih diterima oleh timnya? Oke, kebetulan sampai saat ini saya setiap kali untuk ngambil keputusan dan mau ngasih kebijakan baru di tim itu masih dalam taraf mereka terima ya. Karena mungkin mereka takut ya kali ya, nggak bisa nolak ya. Iya. Tapi nggak bisa nolak. Iya, mungkin mereka mau nolak sebenarnya kan, cuma mereka nggak nggak sih. Saya lebih mencegah itu duluan. Jadi karena sebelum saya kasih kebijakan juga saya perlu diskusi juga sama beberapa orang, kayak saya perlu cari tahu dulu kalau saya kasih efek ini gimana. Sebenarnya pintar-pintar kita sih. Jadi gimana caranya kita untuk tahu itu akan jadi masalah apa enggak sebelum kita kasih keputusan itu. Wow, kan ya. Jadi kita harus, jadi sebenarnya keputusan itu jadi sebelum diambil tuh harus dipikirin dengan matang nih, dipertimbangkan baik buruknya, Betul. bukan kalau bahasanya tuh jangan terlalu impulsif ya. Betul. Jadi belum dipikirkan seperti apa udah langsung diambil keputusannya. Menarik ya. Berarti sejauh ini Mas Joseph belum ada keputusan yang tim jadi bereaksi akan hal itu ya. Karena semua udah dipikirin matang-matang sama kuncinya tadi melibatkan pihak-pihak yang sekiranya akan terlibat terhadap Betul. keputusan itu. Wow, ini cukup menjadi menurut saya sebagai sesuatu yang bisa banget dipelajarin atau sesuatu yang benar-benar bisa kita coba cek ke diri kita juga berkaitan dengan hal itu ya. Karena tidak jarang banyak orang yang akhirnya itu tadi ketika mereka mau mengambil keputusan ya udah diambil aja gitu tapi tidak memikirkan baik buruknya atau konsekuensi dan resiko dari keputusan tersebut. Oke, thank you Mas Joseph. Nah di sini kalau dari Mas Afif sendiri ngomong-ngomong nih ya berkaitan dengan turning point nih. Selalu ketawa di bawah itu Mas turning itu. point. Kalau dari Mas Afif sendiri seperti apa? Karena kalau tadi Mas Joseph adalah ketika peralihan dari tim support ke operation banyak mengubah hidup Mas Oke. Joseph dan cara pandangnya dia. Kalau dari Mas Afif sendiri seperti apa? Nah ini Mbak, kalau ditanya mengenai turning point, saya juga bingung nih mau jawab apa ya teman-teman. Ya, atau mungkin saat ini mungkin ya turning point saya ya. Nah, itu ya kita nggak tahu. Selama di HK ya? Ya itu. Cuma sih sebenarnya beliaunya Pak Joseph juga panutan saya ya. Jadi motivasi bagi saya Pak Joseph aja bisa. Aduh, Karena bahasa saya juga bisa sih ya. bahasa Afif. Itu jadi harapan saya sih ya untuk saat ini kan saya masih belum di operation ya bisa dibilang. Masih di apa Mbak? Kalau bisa dibilang support ya. Ya harapan saya sih semoga saya bisa berkembang ya. Jadi tidak hanya sebatas di jenjang ini saja ya, karena kalau menurut saya sih sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat ya. Itu sih Mbak ya. Itu sih. Jadi selagi kita bisa improve ke atas, ya semoga ada jalannya lah Mbak. Gitu. Oke, seperti itu. Kalau dari Mas Afif, ya mungkin ini adalah turning point-nya dia. Ah, Oke. gitu. Oh, tadi Mas Afif sempat mention kalau Mas Joseph adalah inspirasi dari Betul, Mas Afif. betul. Apa sih mungkin Mas Afif bisa share sedikit soal apa yang Mas Afif lihat dan itu bisa jadi pembelajaran buat Mas Afif terkait dengan mungkin leadership dari Mas Betul. Joseph atau proses yang selama ini ketika dia di sini, Mas Joseph di sini, apa yang Mas Afif dapat yang kayaknya benar-benar jadi insight atau aha moment Mas Afif terhadap Oke. Mas Joseph berkaitan dengan leadership-nya. Oke, jadi saya bertemu dengan Pak Joseph sebenarnya bukan kali pertama ya, tapi beliaunya jadi bos saya mulai awal tahun Mbak Nov ya. Dan stylenya
jujur aja berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Ya Pak Joseph ini cenderung lebih diam, tetapi actionnya top sih, ya. Ya. Dan Pak Joseph itu bukan tipikal orang yang sifatnya diktator, bukan. Tetapi apabila ada suatu keputusan nih, beliaunya akan selalu melibatkan bisa dibilang strata yang ada di bawahnya lah. Ya, jadi nggak serta-merta A, B, B nggak. Tapi beliaunya selalu minta pertimbangan A, B, C, D, E. Nah itulah salah satu yang menjadi em, inspirasi bagi saya. Jadi nggak serta-merta tuh orang harus dikasih A, B, B nggak. Tapi banyak kok cara yang lain ya. Jadi kayaknya orang sekarang udah nggak bisa ya Mbak dibuat yang terlalu keras. Jadi perlu beberapa strategi untuk supaya lebih smooth lah ya cara ngatur orang tuh. Dan saya dapat insight-nya di Pak Joseph. Oke, misal berarti kalau kayak gitu yang Mas Afif lihat adalah cara Mas Joseph untuk memperlakukan Betul. ya berarti. Betul Pak. Dan cara untuk berkomunikasi tadi poinnya Pak. sebenarnya. Jadi untuk dapat 10 nggak harus 5 tambah 5. Betul. Ternyata bisa 5 tambah 5, bisa 7 tambah 3, bisa 4 tambah 6 gitu ya. Iya, jadi nggak baku. Tetapi kan tujuannya sama-sama Betul, 10 Pak. kan? Betul Pak. Iya, oke. Gimana Mas Joseph dipuji sama Mas? Ini bukan karena Mas Joseph ada di sini ya. Iya. Lah. Mau makan apa habis ini pilih aja ya. Oke Pak. Setelah Di WhatsApp ini- ya Pak. Setelah ini bilang aja ya, Viv mau kemana. Oke, berarti tadi sudah ya bahwa kalau dari Mas Afif berkaitan dengan titik baliknya mungkin ketika ada di HK Auto ya dan bertemu mungkin banyak orang juga bahwa setiap leader tuh punya cara pendekatannya masing-masing gitu. Jadi ya setiap orang ada punya caranya sendiri gitu. Tadi juga kalau dari Mas Joseph sampaikan bahwa ya turning point-nya ketika di operation ini dan banyak pembelajaran didapatkan di operation seperti itu. Nah tadi sebetulnya kalau dari Mas Afif sendiri aku pengen tanya lagi sih ya berkaitan masalah tadi sebagai in-house trainer, sharing dan segala macam gitu. Apa yang Mas Afif lihat dan sebagai seorang trainer ya, apa yang menjadi hal utama gitu dimiliki seorang trainer ketika capacity building supaya orang-orang nih punya budaya belajar atau cinta belajar lah istilahnya ya kan. Karena kalau di sales kita tahu dengan segala tekanannya ya kan. Jadi gimana untuk membuat mereka bahwa ya ketika kita ingin achieve sebetulnya kita juga dengan belajar, dengan upgrade pemahaman kita itu bisa berkontribusi terhadap peningkatan productivity. Jadi kalau menurut saya yang paling utama adalah sebelum kita memberitahukan ke orang, mengajari orang, kita harus terlebih dahulu belajar dulu Mbak. Ya, barulah kita bisa share ilmunya ke teman-teman sales. Ya, dan terlebih teman-teman sales ini udah dibebani dengan target, masih disuruh belajar lagi. Ya, otomatis ada beberapa tuh yang Mas ngapain sih Mas belajar ini? Nah, tetapi PR bagi kami selaku in-house trainer adalah mencari materi yang sifatnya menarik, Mbak. Ya. Materi menarik itu nggak harus materi-materi yang sifatnya baku, enggak. Ya. Kita bisa ambil satu materi tapi kita kemas dengan kemas yang berbeda-beda. Ya. Contohnya nih, misal kita bahas mengenai kendala mobil listrik. Nah di situ kita nggak serta-merta kita ngomong terus kok. Jadi kita harus lempar nih, kita harus minta pendapat teman-teman. Menurut teman-teman gimana sih mengenai permasalahan ini? Ya sehingga teman-teman akan merasa lebih dihargain dan kita bisa belajar banyak kok dari teman-teman. Ya, karena ya komunikasi yang baik kalau menurut saya adalah komunikasi dua arah, bukan hanya searah saja ngomong terus. Buat apa, Mbak? Ya. Kalau kita ngomong terus ya capek, Mbak, ya. Buat apa? Gitu sih. Jadi jeda lah ya, kasih Iya, orang lain juga bisa bicara. benar gitu sih, Mbak. Oke. Berarti sebetulnya kawan HK ya, walaupun mungkin sekarang juga yang sudah bekerja di HK Auto pun juga yang tertarik untuk bergabung di HK Auto, ya bahwa sebetulnya dengan belajar itu juga akan meningkatkan pemahaman kita dan melibatkan orang lain dalam proses pembelajaran itu juga akan meningkatkan pemahaman kita gitu. Jadi ya thank you ya Mas Afif selama ini sudah memberikan yang terbaik di HK Suprapto gitu terkait dengan learningnya itu. Oke, nah aku pengen kembali lagi ke operation nih Mas Joseph ya. Di operation itu pressure-nya gede kan. Kadang achieve, kadang nggak achieve gitu. Dan saya lihatnya yang menariknya di sini adalah Mas Joseph ini selalu
cheerful ya, orangnya tuh selalu 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 terlihatnya kayak kalau ngelihat dia, kamu nggak punya masalah ya? Karena padahal tekanan di operasional orang selalu bilang tekanannya tuh gede banget. Tapi setiap kali ngelihat dia selalu memberikan energi positif menurut saya. Karena setiap kali ngelihat, wah senyum, happy aja gitu kan anaknya. Jadi seperti apa sih sebenarnya apa yang Mas Joseph coba terapkan ke diri sendiri untuk always, ya mungkin ini yang kita lihat ya, kita nggak tahu di dalamnya seperti apa. Tetapi yang kita lihat bahwa dia cukup memberikan energi positif, siapa yang bertemu dengan Mas Joseph kayak, wah kayaknya nggak punya masalah ya ini, walaupun mungkin di sini udah gitu. Ya jadi boleh diberikan tips and tricksnya terkait dengan hal itu barangkali bisa menjadi insight juga untuk kita mengatasi how to handle problem, how to handle stress, atau how to handle pressure ya, tekanan yang mungkin sebenarnya karena kerjaan apapun nggak ada yang nggak ada tekanannya ya. Di human capital, di marketing, di sales, di in-house trainer juga ada tekanannya. Tapi bagaimana untuk terlihat ya, karena ini yang kita lihat gitu. Betul. Berkaitan dengan, wah selalu happy ini Mas Joseph nih gitu. Oke. Balik lagi ya, karena kita kerja nggak sendiri, oke? Kita punya tim. Jadi gimana kalau kita aja terlihat tidak yakin, apalagi dengan tim kita, Ya. melihat sosok leadernya, wah masa leadernya stres gitu, kena tekanan apa stres. Jadi kita segimana mungkin kita harus memberikan vibes yang emang istilahnya positif lah untuk tim kita. Karena dengan berawal dari lingkungan kerja yang enak, prestasi itu akan ngikutin sendiri. Jadi start dari bawah, start dari happy dulu ya. Kalau di saya itu saya percaya hati yang gembira adalah obat. Ya. Hati gembira adalah Oh iya betul sekali. Jadi istilahnya kita jangan terlalu pusing untuk masalah yang tidak bisa kita ubah. Kita fokus aja dengan masalah yang kita fokus aja dengan sesuatu yang emang bisa ada hasilnya dengan kita melakukan di situ. Jangan pusingin yang tidak udah lalu atau tidak bisa kita ubah seperti itu. Itu sih happy aja. Iya, happy aja. Happy team ya, targetnya juga tercapai karena mereka happy ya. Iya benar, berarti energi ya benar tadi yang saya bilang ya bahwa Mas Joseph bilang ya bahwa energi itu kan mengalir. Jadi kalau kita murung ya mungkin tim juga akan murung ya kan. Jadinya yang banyak peluang jadi terlewat karena kemurungan itu. Karena itu. Terus kalau Mas Joseph karena happy, tim juga ngerasa oh, kayaknya semua baik-baik aja nih. Padahal nggak tahu aja mereka ya apa yang terjadi. Oke, thank you. Banyak banget nih kayaknya hal-hal menarik atau key point yang kita dapat dari Mas Joseph. Mungkin tidak banyak penjelasan dari Mas Joseph, tapi ketika menjelaskan langsung kayak, ah iya ya, kayak iya ya. Jadi deskripsinya nggak panjang tetapi oke. Jadi gimana cara melibatkan tim, terus kemudian membuat energi itu mengalir, lalu kemudian tadi ya bahwa kita nggak kerja sendirian ternyata. Sampai yang paling menarik tadi sih kawan HK, bahwa kita nggak ketika ada sesuatu yang kita nggak bisa kontrol, kenapa kita harus berfokus di sana gitu. Fokus sama apa yang bisa kita kontrol. Wow. Oke, Mas Joseph. Selanjutnya kita ke Mas Afif dengan pertanyaan yang sama. Ya, silakan. Silakan Mas Afif disampaikan berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Bisa diulang Mbak pertanyaannya? Gimana Kita Mbak? kita jadi bingung ya. Iya. Pertanyaannya tadi apa ya? Udah panjang saya penjelasannya ya? Baik Udah sekali. panjang ya. Kalau dari Mas Afif sendiri di in-house trainer kan juga pasti ada tekanan dong ya kan. Gak mungkin gak ada tekanan kan. Pasti. Nah gimana sih sebetulnya untuk tetap how to handle. Gimana untuk menghandle tekanan-tekanan tersebut. Kemudian juga ada target-target tersendiri gitu kan. Dan day to day in-house trainer juga cukup padat banget Betul. ya. Untuk tetap bisa waras ya. Waras dalam pekerjaannya. Oke, jadi Mbak kalau saya balik lagi ya sama kayak Pak Ju tadi harus happy ya karena emang sudah menjadi tanggung jawab kami dan memang setiap pekerjaan pasti ada kewajiban dan ada hak ya Mbak ya. Jadi saat mungkin di jam-jam kantor ya kita harus full ya, kita harus full fight, full berikan pelayanan bagi teman-teman karena emang tugas dari kami adalah berikan pelayanan ya. Dan saat-saat mungkin setengah jam kantor yang mana emang kita butuh waktu itu sendiri ya udah full sudah aja untuk sendiri. Tapi intinya kita saat di kantor harus happy. Udah seperti itu ya. Jadi kuncinya kurangi apa ya Mbak ya?
kurangi hal-hal yang sifatnya ini mendistract kita di luar pekerjaan. Ya kerjakan dulu kewajiban kita harus apa sampai selesai, setelah itu ya udah selesai. Gitu sih Mbak kalau saya. Oke. Kayaknya kita perlu ke Malang gak sih nih pindah ke Suprapto nih? Asik Karena ya. di sini happy semua nih. Nah itu sih. Mas Joseph kuncinya happy. Mas Afif juga kuncinya happy. Makanya podcast ini banyak ketawa ya. Iya. Karena kuncinya jadi happy ya. Setelah ini mungkin kita akan lebih produktif lagi karena happiness-nya dapat gitu. Amin, amin. Amin. Nah, karena di HK Auto Mas Afif dan Mas Joseph ini kan ya karena di HK juga kita baru hampir 2 tahunan lah ya berjalan. Tadi kalau Mas Joseph bilang di awal-awal tuh kita istilahnya jual kertas ya kan. Nah, sekarang sudah berjalan, terus kemudian juga cabang-cabang kita udah cukup banyak gitu ya dan akan banyak lagi tahun-tahun berikutnya. Aku pengen tahu sebetulnya dari Mas Afif dan juga Mas Joseph melihat karir ya karena ini berkaitan dengan growth story ya, pertumbuhan, berkembang, bermakna di HK Auto itu seperti apa karena Mas Afif dan juga Mas Joseph ada di HK dan kita pengen ya di HK Auto itu sebagai tempat kerja yang menyenangkan, tempat bertumbuhnya karyawan ya, berkembang dengan baik di HK Auto. Mungkin kayak aspirasi karir ke depannya kali ya. Weh, ini Dev ya dan bisa bisa langsung curhat nih. Curhat ya, siapa tahu bisa kelihatan sama manajemen. Ya, oke, bisa diceritakan sedikit mungkin kayak aspirasi karirnya karena tentu ya ke depan tidak hanya ingin di sini aja terus atau mungkin ada target-target tertentu yang Mas Joseph ataupun juga Mas Afif ingin capai nih entah di posisi yang sekarang, entah di next level atau next posisi dari Mas Joseph dan juga Mas Afif. Nah, kita ke Mas Joseph dulu soal hal ini. Oke, kalau untuk saya sih sekarang ya, untuk saat ini sih saya akan tetap masih fokus di HK. Karena kan kita emang, build HK kan dari awal ya. Istilahnya kita salah satu, karyawan-karyawan awal di HK nih. Kita lihat track record susah payahnya kita HK dari awal, dari yang cuma 1 cabang, 2 cabang, sampai akhirnya kita sampai tersebar seluruh Indonesia. Fokus kita sih masih untuk perform untuk HK. Jadi kita fokus perform aja, nanti ke depan HK bagaimana kita akan terus support, yang pasti memberikan yang terbaik buat HK. Berikan yang terbaik untuk HK ya. Kalau next karir? Next karir sih saya tetap, operations ya, maksudnya sampai sekarang sih kita masih, di operations sekarang masih banyak banget ilmu operations yang masih saya pelajarin, setiap hari itu, ada hal baru lagi yang bisa kita pelajarin kalau di operations. Kalau kita lihat-lihat Mas Joseph ini sejatuh cinta ini dengan operations. Entah apa yang operation berikan ke Mas Joseph sampai sejatuh cinta itu dan tetap pengen di sini bahkan pun juga in the future ya. Kalau tetapnya pengen maksudnya next level itu tetap di operation. Ya karena kan bisa jadi mungkin kita move ke tempat yang lain, maksudnya ke posisi yang lain gitu ya. Tetapi pengennya tetap di jalurnya linear dengan operation seperti itu. Oke, kalau dari Mas Afif sendiri gimana nih? Iya Mbak, jadi kalau saya memang dari awal, dari kecil memang saya hobi di otomotif Mbak. Dan alhamdulillah kerjanya juga linear di otomotif. Jadi menjalani kerjaan yang sekarang ini dengan happy, dengan senang. Karena emang selinier dengan hobi saya, dengan kesenangan saya. Ya tapi harapan lah tetap ya sebagai manusia pasti akan berharap lebih ya. Karena jujur aja saya di trainer berarti udah menginjak 4 tahun ya Mbak. Dan tetaplah ya nama manusia berharap untuk bisa lebih di atasnya ya. Semoga nanti adalah chance atau kesempatan untuk saya untuk bisa melangkah lebih atasnya lagi. Gitu, Mbak. Oke, berarti terbuka untuk kesempatan yang lain berarti ya. Amin. Udah harus di Trainer. Dan di HK kesempatan karirnya bagus teman-teman. Tolong dilihat Afif ya. Kan Oke. Nah, untuk Mas Joseph dan juga Mas Afif karena kan banyak banget nih nonton ya kawan HK. berapa juta ya? Yang terakhir berapa juta ya yang terakhir ya? Kayaknya penontonnya lebih dari 2 juta. Oh iya, wah dana. Kayaknya ini 10 juta nih. 10 juta ya. Amin. Makanya harus powerful ya. Supaya mereka juga bisa mendapatkan insight yang banyak soal perjalanan karir karena ya tadi setiap orang sebetulnya punya journey-nya masing-masing. Kita bisa belajar dari orang lain gitu. Tapi kita juga tetap punya jalan karir kita masing-masing. Nah,
Mas Joseph dan Mas Afif, tapi kali ini dari Mas Afif dulu ya. Apa yang Mas Afif pengen sampaikan ke kawan HK yang sedang nonton dimanapun mereka sekarang berada? Apa yang Mas Afif pengen sampaikan soal bagaimana mungkin mereka yang saat ini sedang bekerja tapi pengen move ke tempat yang baru, atau mereka yang saat ini fresh graduate dan ingin bekerja gitu ya. Apa yang Mas Afif pengen sampaikan ke mereka berkaitan dengan menjalani sebuah karir, menjalani perjalanan karir, proses seperti apa yang Mas Afif pengen dari pengalamannya ya, Iya. yang ingin disampaikan sebagai orang yang dulu juga pernah jadi fresh graduate atau Betul. dulu juga pernah dari tempat sebelumnya pindah gitu. Iya, Jadi bisa betul. disampaikan ke mereka. Oke, jadi kalau dari saya Mbak, sebenarnya saya punya tagline sih Mbak ya. Oh Namanya iya. adalah disyukuri, dijalani, dinikmati Mbak. Ya, yang pertama emang kita harus selalu bersyukur. Karena apa? Masih banyak loh di luar itu yang masih ingin dapat pekerjaan Mbak. Yang pertama itu. Dan yang kedua, wajib dijalanin. Ya, jalanilah apapun itu resikonya karena emang sudah jadi kewajiban kita saat kita bekerja di suatu tempat. Yang ketiga dinikmati Mbak. Kalau kerja nggak dinikmati nggak bakal enak Mbak. Gitu ya. Dan pesan saya bagi teman-teman mungkin yang Gen Z ya utamanya, yang sukanya itu gonta-ganti pekerjaan loncat-loncat ya. Jadi sebaiknya teman-teman itu stay dulu, pelajari ilmunya, dapatkan semua materi-materinya, serap semua hal yang positif, kemudian teman-teman bisa aplikasikan di next level, seperti itu. Dan namanya kerja pasti akan capek ya teman-teman, gak ada kerja yang nggak capek, intinya teman-teman wajib kerja dengan happy, seperti itu. Oke, jadi nggak ada kerjaan yang nggak capek, posisi Betul. apapun itu ya, Mas Afif. Jadi Betul. apa yang membuat Mas Afif bertahan Untuk di trainer ini ya? di trainer dan di pekerjaan? Oke, jadi teman-teman, untuk motivasi itu yang bisa memunculkan adalah diri sendiri, Oke. ya. Tetapi terkadang lingkungan, keadaan pun akan menjadi pemicu, ya. Jadi kalau bisa teman-teman nih jangan berada di zona nyaman yang terlalu nyaman, ya. Zona nyaman memang enak teman-teman ya, tetapi jangan terlena. Karena apa? Teman-teman ini usia akan selalu bertambah, ya. Sedangkan waktu pun juga terus berputar. Sehingga untuk saat ini memang kita tidak sedang berpacu dengan orang lain tidak, tapi kita berpacu dengan waktu, ya. Kenapa? Semakin teman-teman menginjak usia yang bisa dibilang semakin tinggi, otomatis keinginan teman-teman untuk bisa fight itu akan semakin berkurang pastinya. Ya, terlebih bagi teman-teman Gen Z, milenial yang masih muda-muda ini, yuk mari kita semangat kerja, ya, gapai mimpi setinggi mungkin, apapun itu hasilnya, yang penting ikhtiar dulu teman-teman. Ya, seperti itu. Ikhtiar dulu. Ikhtiar Iya, dulu. hasilnya kita lihat nanti. Ya, Itu betul. bukan tugas kita hasil. Betul. Oke, thank you Mas Afif. Nah, kalau dari Mas Joseph sendiri, apa yang mau disampaikan ke kawan HK? Wih. Mungkin apa yang saya sampaikan, ya kita namanya juga opini ya. Mungkin banyak yang nggak setuju, ada yang nggak setuju. Tapi menurut saya, satu yang saya mau tekanin, Indonesia ini kebanyakan motivator. Oke. Indonesia ini kebanyakan motivator kenapa? Karena banyak banget sekarang video-video motivasional tentang gimana kita jalanin hidup, gimana cara kita kerja. Terus kalau misalnya karyawan perusahaan seperti ini jangan mau, perusahaan seperti ini jangan mau. Hai kawan HK, dengarkanlah, selama kalian masih bekerja di perusahaan, itu artinya ya itu perusahaan bukan punya kalian. Betul. Jangan suka kalian untuk istilahnya kebijakan apa nggak mau. Sebenarnya kuncinya satu. Ini yang saya terapkan terus ke diri saya. Kita ini nggak boleh, istilahnya apa yang sudah jadi job desk kita ya kita kerjain aja. Jangan bahasa kasarnya perhitungan dalam artian gini, oh hari ini gue libur nih, terus ternyata gue dapat tugas dari ini, terus gue nggak mau kerjain, gue stres, gue nggak mau kerjain. Sebenarnya kerjain aja. Tetap kita harus selalu siap di peak performance kita, karena ketika kita siap setiap saat, ketika kesempatan itu datang, kita bisa ambil. Contoh lagi, kita lagi demote lah karena dapat tugas dari bos misalnya banyak, kita demote. Terus di satu sisi minggu depan ternyata ada assessment. Di saat kita lagi demote nih, padahal selama ini kita kerjanya peak terus. Nah di situ kan kesempatan nggak bisa kita ambil. Jadi istilahnya teman-teman
selama kita masih jadi karyawan, kita masih ada bernaung di perusahaan, kita harus istilahnya tetap nunjukin performance terbaik lah. Jalanin aja dengan ya legowo lah, apa sih? Bahasa Jawa legowo ya. Betul, Kita udah orang Jawa ikhlas, sekarang. ikhlas ya. Ikhlas. Ikhlas. Kita ikhlasin aja mau gimana pun. Nanti juga itu saya percaya ada hukum timbal balik ya dari Tuhan ya. Nanti Tuhan bakal kasih istilah bakal kasih kita, Tuhan lihat effort kita, Tuhan lihat usaha dan semuanya, nanti juga dia bakal bukain jalan. Kalau saya sih percaya itu. Oke, jadi jangan banyak ngeluh ya. Selama kita masih kerja di perusahaan berarti kita masih karyawan. Belum punya perusahaan sendiri. Oke, poin yang menarik. Nah, Mas Joseph soal ini tadi yang Mas Joseph udah berikan ke kawan HK ya, bahwa ya jangan sampai kita kebanyakan motivasi jadi lupa kerja ya. Motivasi aja terus tapi lupa kerja. Nah, kalau dari Mas Joseph sendiri karena kan sekarang berkarirnya di HK Auto nih. Apa yang Mas Joseph bisa bagikan, ceritakan tentang berkarir di HK? Unik sih, berkarir di HK tuh unik. Unik? Bener-bener unik karena satu, orangnya beda-beda semua. Banyak banget orang kita karena kita sekarang ini perusahaan nasional. Kita dari contoh saya udah pegang tiga daerah berbeda gitu. Jadi emang wah unik banget. Kalau kita nggak bisa, tadi yang pertama kunci highlight, adaptasi. Kalau kita nggak bisa adaptasi dengan baik, di HK ini istilahnya susah untuk kita maju lagi. Kalau kita masih keras kepala gitu, dengan apa yang menurut kita misalnya ini benar, dan kita keras kepala tentang itu, jadi itu nggak bakal bisa untuk bantu kita melangkah lagi lebih maju di HK. Karena pada dasarnya ya balik lagi kita bareng-bareng kok semua di sini. Jadi bukan cuma yang one man show doang kita di sini. Oke, satu kata dong untuk HK Auto. HK Auto terbaik lah, HK Auto ya. Terbaik. Terbaik. Berarti satu kata untuk HK Auto dari Mas Joseph terbaik. Oke, kalau dari Mas Akif? Ya. Berkarir di HK Auto bisa diceritakan seperti apa, Mas Akif? Berkarir di HK Auto. Sebenarnya saya tidak terlalu banyak pengalaman bekerja, tetapi pernahlah di brand sebelumnya, di perusahaan sebelumnya. Berbeda jauh lingkungan kerjanya, Mbak. Ya, karena memang di sini menurut saya kekeluargaan banget. Sehingga kalau saya boleh ditanya, Mas Afif satu kata untuk HK Auto apa? Saya akan jawab rumah. Gitu sih. Wah, nangis nih. Rumah ya. Itu rumah. HK Auto itu rumah ya. Rumah. Rumah kedua berarti ya. Betul. Karena kan kalau yang di rumah yang Kita pertama. pulang ya, Mbak. Kita pulang sih. Pulang kan, nggak tinggal di sini Iya, ya. betul. Jangan sampai udah saking nyamannya udah tinggal di sini. Nah, itu. Karena tadi udah branch manajernya bikin happy, Betul. timnya bikin happy. Nanti udah lupa jalan pulang. Oke, Mas Afif dan Mas Joseph, ini tadi kita nggak kerasa ya ngobrol-ngobrol sudah cukup lama dan banyak banget hal yang kami bisa obrolkan ya, Mas Joseph dan juga Mas Afif. Banyak yang kita dapat juga, banyak insight-insight dari Mas Afif dan Mas Joseph yang bisa diambil oleh insight-insightnya dari kawan HK Auto gitu ya. Nah, kita sekarang sudah ada di penghujung acara nih. Saya pikir masih Oh, masih panjang ya. Kayaknya masih ada 2 lembar lagi. Harusnya masih ada pembahasan yang lebih panjang ya. Tapi ya udah nggak apa-apa lah. Spill-spillnya dikit-dikit dulu karena supaya nanti ada lagi, ya kan? Next episode ya, Mbak ya? Next episode ya. Gantian dong. Novi gimana dia tahu? Kan kan di podcast ini bukan saya nih. Oh iya nggak apa-apa Nanti lah ya. sedikit kan nggak apa-apa kita ceritain. Satu kata buat HK Auto. Saya gitu dong. Iya. Ya, jadi ya saya harus sharing. Iya. Ini baru pertama kali loh. Iya. Hostnya diminta untuk berbagi juga. Berbagilah. Iya. Sekilas aja, highlights aja. Masuk. Waduh. Ini saya langsung ditodong nih. Oke, kalau di HK Auto sebetulnya kalau menurut saya banyak kesempatan. Jadi kalau saya di sini tuh masih banyak banget peluang dan kesempatan yang bisa diambil nanti. Jadi sepakat sama Mas Afif dan Mas Joseph juga bahwa dengan kesempatan yang ke depan akan banyak, yang bisa kita lakukan sekarang adalah memberikan yang terbaik. Karena kan dengan kesempatan yang ada kalau kita udah beri yang terbaik, sisa manajemen mau kita di mana kan?
Ya, jadi kalau dari saya sih masih banyak banget kesempatan di HK Auto. So berkarir lah di HK Auto. Ya biasa ya, masih banyak promosi ya kita. Betul. Kalau itu saya sih, dan juga banyak mengubah hidup saya karena justru sebelumnya kan saya di luar ya, bukan di Jakarta dan bukan di HK Auto, dan saya memilih untuk move, dan itu adalah my big decision. Turning point. Turning pointnya ada my big decision move to Jakarta dan bergabung di HK Auto. Ini kenapa ya saya yang ditanya balik? Nanti hostnya pindah ke sebelah kiri nih. Biarkanlah posisi sebelah kanan tetap jadi host ya. Oke, sip. Nah, sekarang closing statement dari Mas Afif dan juga Mas Joseph ya, untuk mengakhiri sesi podcast kita pada hari ini. Tapi mungkin untuk closing statementnya saya berikan dulu ke Mas Afif. Wah, ini closing statement. Apa ya Mano? Saya bingung nih closing statement. Ya. Karena udah kejawab semua tadi. Iya benar, tapi udah banyak, sudah lengkap sih Mbak. Jadi intinya kalau di saya sih, kerjalah dengan bertanggung jawab, kerja ikhlas, dan jangan lupa bersyukur. Satu itu sih. Oke, kerja ikhlas dan jangan lupa bersyukur. Karena semua akan kembali. Oke, kalau dari Mas Joseph? Oke, kalau dari saya jangan perhitungan, jangan ngeluh tentang kerjaan. Balik lagi kita harus berikan yang terbaik lah, karena kesempatan itu kita nggak tahu kapan datangnya. Jadi di saat kesempatan itu datang kita harus selalu siap. Jangan lupa berdoa, main di atas. Siap. Ada yang nggak bisa kita kontrol dan itu hasilnya ya bukan kita yang nentuin hasilnya. Jadi be the best aja. Oke, thank you Mas Afif dan juga Mas Joseph, luar biasa. Ya, jadi ya sebenarnya masih pengen ngobrol-ngobrol sama Mas Joseph dan juga Mas Afif, tapi nanti spill dikit aja lah untuk episode kali ini karena kita masih punya banyak kesempatan untuk diskusi dengan Mas Joseph, Mas Afif dan juga karyawan HK Auto yang lain dengan segala kisah inspiratif yang akan dibagikan di HK Growth Story ini. Jadi untuk kawan HK yang sedang nonton, jangan lupa ya untuk terus menantikan episode dari HK Growth Story di mana kita akan banyak sharing terkait dengan perjalanan karyawan yang juga tidak kalah menarik. Gitu. Jadi nantikan subscribe ya YouTube-nya dan cek di Instagram kami. Ya, cek di Instagram kami, di TikTok kami terkait dengan perjalanan-perjalanan dari karyawan HK Auto yang barangkali bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman semua, kawan HK yang ada di rumah. Sebetulnya masih pengen ngobrol sama Mas Joseph dan juga Mas Afif, tapi ya karena kita memberikan ini juga ya, jeda dulu ya setelah ini ya, karena mereka juga mau istirahat setelah ini. Jadi mungkin kita akhiri untuk episode kali ini. Saya Novi Susanti pamit undur diri teman-teman. Terima kasih untuk Mas Joseph dan juga Mas Afif.